Halo, assalamualaikum Ibu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni, apa kabar? Kabar baik Bu Rizka. Mohon maaf ini mengganggu di waktu istirahatnya saya sudah WA kemarin Bu Rizka. Jadi saya janji akan menelpon kembali. Jadi mohon maaf, mohon kesediaan waktunya Bu Rizka. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ngomong-ngomong, Ibu Heni ingin berbincang-bincang di lewat maya seperti ini atau bertemu langsung menurut Ibu Heni yang lebih Eh, bagus? karena saya belum ada waktu untuk ketemu Ibu langsung, jadi cuma melalui via telepon saja Bu. Bisa. Jadi insya Allah kedepannya kita bisa bertatap muka Bu. Jadi kebetulan insya Allah nanti hari apa mungkin saya ada kesempatan. Jadi kalau tidak keberatan saya ada yang perlu saya sampaikan atau saya curhatkan sama Ibu Rizka. Oke, baik, Bu. Nah, Ibu Heni kira-kira apa yang akan kita diskusikan hari ini lewat via telepon atau via video call ini? Ini Bu, saya ini apa ya? Bukan pusing juga tapi menjadi beban moral sama saya Bu Rizka tentang keadaan di sekolah. Kebetulan saya kan kesiswaan, jadi beban ini menumpuk sama saya sehingga pada implementasinya saya merasa gagal atau belum berhasil untuk menerapkan budaya disiplin terhadap murid-murid saya. Jadi saya agak gundah sedikit, makanya saya menelpon Ibu Rizka untuk curhat sedikit, mungkin bisa mendapatkan titik terang atas permasalahan saya ini Bu Rizka. Baik, Bu. Berarti ini di sini siswanya yang disiplin siswa ya, Bu? Atau Iya, apa? Ya. ini dia disiplin siswa, tapi saya bingungnya itu Bu Rizka, di Ya. satu sisi saya harus mendisiplinkan siswa, maksudnya saya bersama guru-guru lain, tetapi kesannya itu guru-guru lain juga mementahkan disiplin tersebut Bu Rizka. Jadi seakan-akan kesannya saya setiap hari seperti membangun budaya disiplin itu seperti di mata murid-murid saya itu seperti tidak ada apa-apanya. Jadi saya merasa apa yang saya sudah lakukan, yang sudah saya bangun sedemikian rupa untuk mendisiplinkan mereka runtuh dengan tiba-tiba Bu Rizka, sehingga saya agak kecewa seperti itu. Oh, begitu ya. Berarti selain murid-muridnya di sini guru-guru susah untuk disiplin ya, Bu ya? Apalagi Ya, guru ini sebagai teladan. Jadi apa yang dilakukan oleh guru pasti itu akan menjadi contoh bagi murid. Seperti itu ya, Bu? iya Bu, makanya saya bingung juga kira-kira bagaimana saya bisa meminimalisir ketimpangan tersebut Bu Rizka. Baik, Bu. Nah, dari diskusi kita kali ini, dari bercakap-cakap hari ini, apakah yang Ibu Heni harapkan? Saya berharap murid saya itu bisa melakukan budaya atau disiplin positif atau memberikan karakter yang baik terhadap sekolah, sehingga dengan adanya sikap atau disiplin karakter yang baik itu juga akan mempengaruhi apa ya, budaya sekolah yang baik juga. Nah, contohnya Bu, misalnya begini, Iya, iya. kalau menurut saya, kalau murid sudah disiplin, pasti untuk kegiatan proses belajar mengajar, proses-proses yang ini pasti akan berjalan dengan baik juga. Tetapi kalau memang disiplinnya juga tidak terlaksana dengan baik, otomatis akan mempengaruhi dengan proses pembelajaran anak tersebut. Jadi menurut saya itu ketimpangan yang terjadi. Ya, ya, Bu. Eee, untuk apa yang bisa dilakukan kira-kira supaya disiplin tersebut bisa berjalan baik, Bu, menurut Ibu? Bagaimana Bu Rizka? Ya, apa yang bisa dilakukan, supaya disiplin tersebut bisa berjalan baik menurut Ibu? Kalau menurut eh, saya sudah pernah melakukan pendekatan persuasif, tetapi kan saya tidak memiliki wewenang tertentu untuk melakukan itu. Tetapi saya juga mungkin saya akan membuat seperti kegiatan apa ya, penguatan budaya positif di sekolah,
Mungkin seperti Bu Rizka? Menurut Ibu, disiplin itu untuk siswa maupun untuk guru itu disiplinnya itu seperti apa, Bu? Ya seperti datang tepat waktu, karena setiap harinya saya selalu memberikan penguatan karakter di apel pagi. Tetapi penguatan karakter itu kan harus dibarengi dengan perilaku dari gurunya juga. Itu yang kami Ya. harapkan. Karena menurut saya karakter siswa adalah cerminan gurunya, begitu. Ya. Jadi sebelum kita mendisiplinkan murid, terlebih dahulu kita harus sadar dengan diri kita bahwa disiplin juga harus kita perlihatkan dengan murid kita. Itu harapan saya. Menurut pemikiran saya seperti itu, Bu Rizka. Apakah sudah pernah ada langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk disiplin tersebut? Oh iya, saya sudah pernah melakukannya, atau melalui diskusi dengan kepala sekolah sudah pernah juga, tetapi melalui rapat kepala sekolah juga sudah pernah mengingatkan. Setelah rapat juga mungkin 1-2 hari, paling lama lah seminggu, kemudian kembali lagi. Jadi susah untuk, menurut saya ya, susah untuk memang diimplementasikan, hanya sebatas itu saja, Rizka. Jadi sudah pernah saya lakukan seperti melakukan pendekatan persuasif, kemudian sudah mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah supaya istilahnya mungkin melalui forum rapat bisa didiskusikan dengan baik. Baik, Bu. Selain langkah-langkah tadi, apakah Ibu sudah pernah memikirkan untuk membuat langkah yang lain namun belum terlaksana? Saya berpikiran, Bu Rizka, mungkin kalau dengan teguran kan juga agak tidak enak ya dengan sesama guru kan, kesannya nanti kita seakan-akan menggurui, atau seperti kesannya ini Bu Heni jangan jadi kepala sekolah, padahal kan tidak. Kita kan harapan kita menciptakan suasana sekolah yang tertib ya, yang menyenangkan, yang sehingga apa yang diharapkan sekolah yang sesuai dengan visi sekolah juga bisa terwujud. Ini rencana saya, ada ide-ide saya, Bu Rizka. Iya, Mungkin Bu. saya akan berkolaborasi atau bisa mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk melakukan membuat suatu kegiatan, mungkin Iya. seperti sosialisasi atau workshop tentang praktik baik. Itu rencana saya, Bu Rizka. Itu ide-ide saya, seperti mungkin yang saya libatkan adalah guru-guru tertentu yang setiap harinya melanggar. Jadi mungkin bisa dilibatkan sebagai pematerinya, tetapi kan kesannya nanti tidak seperti itu. Itu rencana saya, Bu Rizka. Sehingga dari kegiatan itu mungkin pelan-pelan dia akan sadar dirinya bahwa pentingnya menjadi teladan bagi murid-murid semua. Nah, ide yang Ibu sudah sampaikan tadi itu sangat bagus, dan menurut saya itu nanti akan menjadikan guru-guru sebagai pematerinya itu mereka akan dengan sendirinya mungkin akan sadar dengan disiplin tersebut ya, Bu, seperti itu ya? Oh iya, Bu, makanya saya akan mencoba ide-ide tersebut, dan insya Allah saya akan komunikasikan kembali sama Ibu Kepala Sekolah, kira-kira kita akan mengambil momen-momen tertentu untuk kegiatan tersebut. Contohnya mungkin di momen-momen MPLS, atau di momen-momen seperti ada kegiatan pengembangan diri di hari Jumat. Kan kebetulan kan itu tidak ada kegiatan pembelajaran, jadi mungkin kita sisip di situ. Itu rencana saya, Bu Rizka. Oh iya, Bu. Kira-kira siapa saja yang akan terlibat? Kira-kira untuk audiensnya siapa saja yang akan terlibat menurut Ibu, dan kapan rencananya pastinya akan Ibu laksanakan? Rencana saya ini saya akan melibatkan wakak kurikulum saya. Kebetulan wakak kurikulum saya termasuk orang yang berpengaruh di sekolah itu, istilahnya apa yang dia bilang biasa kadang teman-teman itu ikuti. Mungkin seperti ada chemistry tertentu lah. Jadi mungkin wakasek kurikulum saya yang akan saya ajak kerjasama untuk kegiatan tersebut. Tetapi materinya mungkin kita ambil dari ini. Jadi pendekatan melalui wakasek kurikulum tadi itu. Iya, Bu. Nanti kalau untuk audiensnya siapa yang akan Ibu libatkan? Apakah hanya siswa atau dengan guru-guru atau ada yang lainnya lagi, Bu? Untuk kegiatan tersebut mungkin audiensnya guru dulu, karena menurut saya guru adalah
tolak ukur dari semua kedisiplinan begitu. Jadi kalau pertama-tama mungkin saya bikin kegiatannya untuk guru-guru dulu, nanti setelah itu baru kita kembangkan ke siswa. Kalau untuk siswa kan juga kita sudah laksanakan untuk penguatan karakter tiap hari. Tetapi yang ingin saya tuju inti dari kegiatan dulu ke guru-guru supaya kalau saya rasa kalau guru-guru sudah memiliki disiplin yang baik, saya rasa bisa yang lain sudah mengikuti, Bu Rizka. Itu di pemikiran saya, Bu. Oh ya begitu. Berarti nanti kegiatannya dari guru-guru dulu. Setelah itu, baru Ibu akan lanjutkan dengan siswa dan masih ada yang jika masih ada audiens yang lain yang perlu, Ibu akan libatkan. Seperti itu ya, Bu? Iya, iya Bu Rizka. Baik. Nah, Ibu kita sudah berada di penghujung diskusi. Nah, apakah Ibu Heni sudah mendapatkan apa yang Ibu Heni harapkan pada sesi kali ini? Oh ya sudah ada gambaran buat saya bahwa untuk mendisiplinkan murid, saya harus melakukan suatu gebrakan baru berupa kegiatan-kegiatan positif yang bisa menyadarkan guru-guru saya dan akan dampaknya kepada murid-murid saya juga melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan karakter bagi guru. Jadi di situ adalah pematerinya adalah guru, dan juga tadi juga agak sedikit saya koreksi Bu Rizka, saya mau mungkin pematerinya tadi guru yang mungkin kita anggap seperti tanda kutip, tetapi bisa dia akan memberikan penguatan karakter baik itu di apel pagi maupun di kegiatan-kegiatan sosialisasi yang akan kita rencanakan berikutnya, Bu Rizka. Wah, luar biasa sekali Ibu Heni. Ibu Heni tadi sudah bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam benak Ibu Heni ya. Seperti itu ya, Bu. Iya, insya Allah Bu Rizka. Baik, Bu. Kalau begitu saya ingin nanti mendengarkan perkembangan selanjutnya setelah diskusi sesi kita kali ini. Saya harap setelah ini kita akan bertemu kembali mungkin 2 atau 3 minggu ke depan setelah Ibu Heni melaksanakan langkah-langkah yang sudah Ibu Heni sampaikan tadi ya, Bu. Saya ingin mendengarkan kira-kira apa hasilnya. Insya Allah Bu Rizka, nanti Bu Rizka akan saya kabari mungkin 1-2 minggu ke depan. Saya meminta waktunya Ibu Rizka, supaya saya bisa merefleksi apa yang sudah saya lakukan dan bisa kita perbincangkan kembali supaya mendapatkan titik terang dari kegalauan saya ini Bu Rizka. Jadi, terima kasih banyak Bu Rizka ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah mau berdiskusi dengan saya hari ini. Oke, baik Bu, sampai ketemu 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, terserah nanti Ibu. Sama-sama Bu Calling Rizka. saja saya Bu, ya. Oke, terima kasih Bu Rizka ya. Mohon maaf Terima ini kasih, sudah Bu. mengganggu. Sukses selalu Bu Rizka. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.